Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu materi, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada ilmu kita dan Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, untuk teman-teman disilahkan mengisi kehadirannya di link yang sudah tersedia. Lalu di sini Kak Dini mau mengingatkan bahwasannya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah. Nah, kali ini di bab 5 kita akan membahas aliran Murji'ah dan Mu'tazilah. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu capaian pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar, yakni pertama menghayati karunia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia berupa akal, lalu mengamalkan sikap kritis dan tanggung jawab sebagai implementasi dari Murji'ah dan Mu'tazilah. Dan berikutnya, mengevaluasi karakteristik aliran Murji'ah dan Mu'tazilah dalam ilmu kalam. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penilaian terhadap karakteristik aliran Murji'ah dan Mu'tazilah dalam ilmu kalam. Nah, lalu bagaimana sih karakteristik aliran Murji'ah dan Mu'tazilah dalam ilmu kalam? Aliran Murji'ah ini berasal dari kata arja'a, yarji'u, yang artinya menunda atau menangguhkan. Adapun tokohnya diantaranya ialah Abu Hasan As-Salihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid al-Muqtaim, Lilan al-Damashqi, Bishair al-Marisi, Muhammad bin Karom. Kenapa sih disebut Murji'ah? Nah, adapun doktrin dari Murji'ah ini yakni tidak berbahaya dengan keimanan segala dosa sebagaimana tidak bermanfaat dengan kekufuran segala ketaatan. Adapun 4 ajaran pokok diantaranya ialah menyerahkan perbuatan dosa kepada Allah di hari kiamat kelak, meyakini perbuatan dosa tidak membahayakan pelakunya, meletakkan pentingnya iman dari amal, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari rahmat Allah. Nah, dari 4 ajaran pokok ini, kita lihat dari poin yang nomor 3, yakni meletakkan pentingnya iman dari amal. Maksudnya adalah, bagi aliran ini, apabila seorang yang beriman mengatakan bahwasannya ia seorang kafir atau dia menjalankan ibadah seperti Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya, maka dia tidak dikatakan sebagai kafir. Kenapa? Sebab menurut aliran ini, iman itu berada dalam hati, bukan dalam lisan. Jadi, sekalipun orang yang beriman tadi melakukan aktivitas yang di luar dari ajaran Islam, maka tidak dikatakan kafir. Lalu berikutnya, adapun sekte-sekte aliran Murji'ah ini yakni yang pertama golongan Murji'ah moderat, yang kedua golongan Murji'ah ekstrim. Nah, adapun yang moderat ini ia berpendapat bahwasanya orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak akan kekal dalam neraka, tapi hanya akan dihukum sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan. Nah, adapun untuk golongan ekstrim ini, mereka berpendapat bahwasanya orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian mengatakan kekufuran secara lisan tidak lain menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya dalam hati. Lalu berikutnya ada Mu'tazilah, yang mana berasal dari kata i'tizal, yakni memisahkan diri, menunda atau menangguhkan. Nah, adapun 3 versi asal mula nama Mu'tazilah ini, yakni yang pertama, diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atha tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Lalu yang kedua, dituturkan oleh al-Baghdadi bahwasanya Wasil dan Amr bin Ubaid bin Bab diusir karena berselisih paham mengenai qadar dan kedudukan orang mukmin yang berdosa besar. Lalu keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri. Dan yang ketiga, yakni dari Ahmad Amin, penggunaan kata Mu'tazilah sudah digunakan 100 tahun sebelum terjadinya perdebatan antara Wasil bin Atha dan Hasan al-Basri. Adapun tokohnya, yakni pertama Wasil bin Atha, yang kedua Abu Husain al-Alaf, yang ketiga al-Nazam, yang keempat Abu Hisham al-Jubba.
Adapun doktrin nihayat yang pertama, al-tauhid atau keesaan Allah. Nah, maksudnya adalah aliran ini sangat mengesahkan Allah sehingga tidak ada hal lain yang setara dengan Allah, bahkan sampai salah satu doktrinnya itu bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sebab dalam al-tauhid ini mereka tidak meyakini adanya sifat Allah, sehingga mereka tidak mempercayai bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Nah, karena hal tersebut maka terjadinya peristiwa mihnah, yakni terbunuhnya Imam Ahmad bin Hambal yang pada akhirnya karena kejadian tersebut menurunkan pamor dari aliran tersebut. Lalu yang kedua ada al-adl, keadilan Tuhan. Yakni di mana dalam aliran ini berpendapat bahwasanya Allah tidak menciptakan suatu keburukan dan suatu kebaikan itu berasal dari Allah, sedangkan suatu keburukan itu bukanlah ketetapan dari Allah. Kenapa? Sebab mereka berpikir bahwasanya tidak adil apabila Allah menghukum orang yang melakukan kebaikan atas ketetapan darinya, sehingga segala keburukan itu murni diserahkan gitu kan, disalahkan kepada manusia, bahwasanya manusialah yang menciptakan keburukan dan bukan karena ketetapan dari Allah. Hal yang berikutnya ada al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Yang keempat ada al-manzilah bain al-manzilatain, yakni posisi di antara dua tempat. Maksudnya ketika seorang tersebut melakukan satu dosa besar, dia tidak dikatakan sebagai kafir ataupun muslim, tapi dia berada di dua tempat, yakni di antara kafir dan di antara seorang muslim. Lalu yang kelima ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ini, bagi mereka hanya sekedar seruan saja, tapi ada beberapa peristiwa yang mana mereka harus menggunakan kekerasan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Lalu berikutnya, syarat yang harus dipenuhi oleh mukmin yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama ini, ia mengetahui perbuatan yang disuruh itu ma'ruf dan yang dilarang itu munkar. Lalu yang kedua, ia mengetahui bahwa kemungkaran telah dilakukan orang. Yang ketiga, ia mengetahui bahwa perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan membawa mandarat yang lebih besar. Yang keempat, ia mengetahui atau paling tidak menduga bahwa tindakannya tidak akan membahayakan diri dan hartanya. Nah, lalu pada intinya dari pembelajaran hari ini adalah kita perlu menggunakan akal hati kita untuk berbuat adil semaksimal mungkin, sehingga kita tahu sebagaimana yang tertuang dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, berikutnya silakan lakukan sesi diskusi bagi yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapan. Dan adapun kesimpulan dari materi ini ialah murji'ah berasal dari kata bahasa Arab arja'a, yarji'u yang berarti menunda atau menangguhkan. Murji'ah pun terbagi ke dalam golongan moderat dan ekstrim. Tokoh murji'ah Abu Hasan As-Salihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid al-Muqtaib, Wilan al-Damashqi, Bishyar al-Marisi, Muhammad bin Karom. Menurut Harun Nasution, bahwa Murji'ah memiliki 4 ajaran pokok, yaitu menunda hukuman atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas nama orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman dari amal. Yang keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Mu'tazilah sendiri berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Di antara tokohnya adalah Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, Al-Nazam, dan Abu Hashim al-Jubai. Di antara doktrin Mu'tazilah adalah al-tauhid atau keesaan Allah, al-adl keadilan Tuhan, al-wa'd wa al-wa'id janji dan ancaman, al-manzilah bain al-manzilatain atau posisi di antara dua tempat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita tutup
pembelajaran hari ini dengan mengucapkan doa semoga Allah menerima segala amal yang kita perbuat dalam menuntut ilmu di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kali ini sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.